Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya. Dunia hari-hari ini sedang dipenuhi dengan orang-orang yang senang memanas-manasi orang lain. Nah, ini bahaya, iya kan? Ketika seorang kumpul sama temannya, kamu udah tahu belum kan ini begini, memanas-manasi. Lalu kemudian suami ketika kumpul sama rekan-rekan kerjanya juga sama, kamu tahu nggak begini, saling memanas-manasi. Apalagi kalau kebetulan kita sedang ada masalah, ya kan? Orang-orang yang juga sedang bermasalah dengan musuh kita langsung datang ke kita, dia kan memang begitu dari dulu begini, lalu kasih informasi yang tambah menyakitkan, ya kan, tujuannya untuk buat kita tambah panas, ya kan. Dalam pelayanan juga sama, kalau lihat ada masalah antara seorang hamba Tuhan yang satu dengan hamba Tuhan yang lain, langsung masing-masing bikin kelompok, yang satu mulai menjelek-jelekan, memanas-manasi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu jahat di mata Tuhan, itu jahat di mata Tuhan, itu jahat di mata Tuhan, karena tugas kita untuk membawa damai. Makanya selalu saya bilang, kadangkala musuh kita bukanlah orang yang membenci kita, kadangkala justru musuh kita adalah orang-orang yang begitu dekat dengan kita. Kenapa? Mungkin sudah berkata, loh kok pendeta sebut musuh? Begini, ada banyak orang jatuhnya justru karena temannya mulai terus kipas-kipas, maksudnya sih mungkin baik, tetapi kemudian memberikan informasi, memberikan bukti-bukti, data-data yang kemudian tambah menyakitkan, mengecewakan, tujuannya untuk memanas-manasi. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, jangan, karena dunia hari-hari telah dipenuhi dengan orang-orang yang memang senang memanas-manasi orang lain. Tugas kita sebagai orang percaya membawa damai. Nah, pertanyaannya, kenapa dunia hari-hari penuh dengan orang-orang yang senang memanas-manasi? Karena memang hatinya jahat. Orang kalau senang memanas-manas itu karena memang hatinya jahat. Orang kalau hatinya lembut, orang kalau udah hatinya kenal Tuhan, maka dimanapun dia ada, dia rindu bawa damai, dia rindu mendatangkan sukacita, bahkan kemuliaan Tuhan. Yang kedua saya pelajari, mengapa kok dunia hari-hari sedang dipenuhi dengan orang-orang yang sedang memanas-manasi orang? Karena banyak orang ingin mencari keuntungannya sendiri. Tahukah saudara, dengan memanas-manasi orang, seringkali akhirnya dia memperoleh keuntungan pribadi, agenda pribadinya. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, ini jahat. Kenapa? Karena kita mau mencari keuntungan di tengah-tengah kejatuhan orang. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, jangan cari keuntungan di tengah situasi-situasi yang berat. Istilah pepatah bahasa bilang apa? Jangan memancing di air keruh, saudara-saudara. Yang ketiga, saya pelajari kenapa dunia hari ini makin penuh dengan orang-orang yang sedang memanas-manasi. Karena memang ada orang yang senang melihat keributan. Dia senang aja kalau lihat ribut, ya kan. Dia senang kayaknya, ada kehidupan. Justru kalau damai-damai, biasa-biasa, diam-diam, nggak mantap buat dia. Ada orang yang memang kalau dia hanya kali itu, saudara, senangnya lihat ribut. Sebagai hamba Allah, saya mau bilang, kau perlu dilepaskan dari ikatan itu. Di mana ada keributan, kau rasa enak, gitu. Ini jahat, saudara. Dan yang keempat, saya pelajari kenapa dunia hari ini penuh dengan orang-orang yang sedang memanas-manasi orang lain. Karena dipakai oleh iblis. Iblis itu senang saling ribut, saling menyerang. Makanya selalu saya bilang, orang-orang itu yang senang nyerang orang, nyerang hamba Tuhan lain, nyerang pendeta lain, nyerang rekan kerja lain. Sebagai hamba Allah, saya mau bilang, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang dipakai oleh iblis, saudara. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah perintahkan kita untuk saling menyerang. Tuhan tidak pernah perintahkan kita untuk saling menjelekkan. Tetapi Tuhan perintahkan kita untuk saling
saling bergandengan tangan. Tuhan mengerti masing-masing kita berbeda, tapi dengan bergandengan tangan kita makin dapat berjalan dalam kemuliaan Allah. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang mengatakan yang baik. Nah, ini penting sekali. Bukan memanas-manasi, membawa damai, menyejukkan, sehingga kita mengatakan hal-hal yang baik dan benar. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang mengatakan yang baik, kita mau sama-sama belajar dari 1 Samuel 19, 1 Samuel pasal 19, mulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. 1 Samuel 19 ayat pertama sampai ke-8 di bawah judul perikop, Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia kembali. 1 Samuel 19 ayat 1 sampai 8. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi, duduklah di satu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik kepadamu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Ayat 8. Dan ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka, sehingga mereka melarikan diri dari depannya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jadi jelas Alkitab mau tegaskan buat kita bahwa tugas kita adalah sebagai pembawa damai. Karena itu kita dilarang memanas-manasi, karena tugas kita harus belajar mengatakan yang baik. Dan yang baik ini yang memberi semangat, yang baik ini yang memberi kekuatan, yang baik ini yang mendatangkan pertobatan, dan yang baik ini senantiasa untuk membawa orang lain pada perasaan sejuk karena kita mengatakan perkataan yang baik. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya pelajari mengapa perkataan yang baik itu penting dan perlu. Yang pertama, karena dengan menyatakan yang baik, kita menyejukkan hati yang panas. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang kalau hatinya udah panas, aduh, tindakannya nekat, pikirannya pendek. Makanya sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, kalau suami-suami hatinya mulai panas, istri-istri kuasai diri, belajar tenang, dan mulai percaya dengan perkataan-perkataan yang baik dan membangun. Ada pemulihan dari Tuhan. Jadi ingat saudara, dengan mengatakan yang baik, kita menyejukkan hati yang panas. Suami-suami, mari sejukkan hati istrimu. Istri-istri, sejukkan hati suamimu. Orang tua, sejukkan hati anak-anakmu. Anak-anak, sejukkan orang-orang di sekitarmu. Dan kalau setiap kita menyadari tanggung jawab ini, menyejukkan hati-hati yang panas, maka saudara yang kasih dalam Tuhan, pemulihan luar biasa terjadi di tengah-tengah kita. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan menyatakan yang baik, dengan mengatakan yang baik, kita menyejukkan hati yang panas. Yang kedua, dengan mengatakan yang baik, kita menutup pintu
untuk iblis mendatangkan keributan. Tahukah saudara, di mana ada keributan, di situ ada pesta untuk setan. Saya ulangi sekali lagi, di mana ada keributan, di situ ada pesta untuk setan. Dan karena itu, ketika kita mengatakan perkataan yang baik, maka sebenarnya kita sedang menutup pintu untuk iblis, sehingga iblis tidak lagi dapat mendatangkan kehancuran. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan kembali, mari kita mulai mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, sehingga iblis gak punya tempat untuk kembali mendatangkan kekacauan, keributan, dan kehancuran. Yang ketiga, saya pelajari mengapa kita perlu mengatakan yang baik. Karena dengan mengatakan yang baik, kita mentaati kehendak Kristus. Dan saya terlalu percaya orang-orang yang mentaati kehendak Kristus akan disediakan mahkota, bukan hanya nanti, tapi sementara kita di muka bumi ini. Ada banyak berkat istimewa yang akan kita terima. Dan yang keempat, yang terakhir, saya pelajari mengapa kita perlu mengatakan yang baik di dalam dunia bisnis, dalam dunia keseharian kita, dalam dunia pergaulan kita, baik pada yang lebih tinggi, yang sesama, maupun yang lebih rendah dari kita. Ayo mari belajar mengatakan perkataan yang baik. Karena dengan mengatakan yang baik, kita menyejukkan hati yang panas, kita menutup pintu untuk iblis mendatangkan keributan. Dan yang ketiga, kita mentaati kehendak Kristus. Dan yang keempat, yang terakhir, kita menghadirkan kerajaan Allah. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kerajaan Allah itu hadir ketika kita saling mengasihi, ketika kita mulai mengatakan hal-hal yang baik. Karena hal-hal yang baik itu juga adalah iman untuk menuntun kita pada kehendak, kemuliaan, dan kuasa yang luar biasa. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap Bapak Ibu saudara yang sakit dan berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bahkan setiap saudara yang sedang ada di rumah-rumah sakit, sedang ada di balik-balik tali besi dan membutuhkan pertolongan dan mujizat Tuhan, hamba berdoa saat ini di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga ada kelegaan, ada mujizat, ada kemenangan, ada berkat yang sempurna. Sehingga mulai hari dan seterusnya kami belajar menyatakan yang baik, mengatakan yang baik, dan senantiasa membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan.